Singkong merupakan salah satu tanaman populer di Indonesia. Bahkan, kini singkong telah banyak dibudidayakan oleh para petani. Selain proses penanamannya yang cukup mudah, singkong itu sendiri juga memberikan keuntungan yang besar bagi para petani. Ingin tahu bagaimana proses penanaman sampai panennya? Berikut liputannya. Untuk proses penanaman singkong, yaitu pertama membuat gundukan selebar 1,5 meter dengan ketinggian antara 60 sampai 70. Gundukan itu dari arah timur ke barat diusahakan. Karena apa tujuannya? Supaya arah matahari itu masuk dalam sistem penanaman itu. Karena sifat singkong itu harus dia dapat kena sinar matahari yang full. Proses penanaman singkong dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses pemilihan bibit yang baik, proses penanaman bibit, dan proses pemupukan. Pemilihan bibit, kita usahakan bibit yang tua. Jadi satu potong seperti ini tidak harus semua digunakan. Cukup diambil dari batang yang bawah itu digunakan sampai dengan 3 potong. Sehingga kita menggunakan bibit itu rata-rata sekitar 20 cm. Biasanya kalau petani yang lokalan itu kita memotong pakai gergaji. Ini di matanya kita pangkas seperti ini. Tapi kita mempunyai sistem yang berbeda. Jadi pemotongannya tidak pakai gergaji, ini dibalik. Jadi jadinya seperti ini, mekrok seperti ini. Terus dari bawah, ujung bawah ini kita lukai 3 sehingga nanti singkong kalau keluar ini paling tidak minimal ini 12, di atasnya itu 4 buah itu pasti. Sehingga dengan pola yang seperti ini kita bisa memaksimalkan daripada hasil. Kalau petani yang biasa menanam tanpa dengan sistem seperti ini memanen 20 ton per hektar. Sedangkan kami dengan sistem yang kami buat ini kita bisa menghasilkan sekitar antara 100 ton itu dalam umur 11 bulan. Penanaman kita tanam pada pangkalnya sedalam 5 cm dengan posisi yang seperti ini. Seperti ini. Dengan jarak 125 cm. Nah terus di sebelah sana, di sebelah baliknya kita tanam seperti ini di tengah-tengahnya, sehingga posisi penanaman segitiga. Jadi ini bisa memaksimalkan matahari bisa masuk, tapi jarak itu tidak harus selalu lebar. Dengan jarak demikian dan pola tanam yang demikian, itu juga mempermudah daripada kita cara pengambilannya. Jadi pengambilannya singkong akan keluar di sini. Sekarang melihat daripada proses pemupukan. Pohon singkong ini berumur 15. Sebelum kita pemrosesan pemupukan, kita ambil batangnya ditinggalkan daripada 2. Jadi kita sisakan yang terbaik. Demikian, ini dibuang. Terus proses pemupukannya itu sekitar 15 cm. Setelah itu kita adakan pemupukan dengan volume setengah sendok teh. Terus proses selanjutnya nanti pemupukan sekitar 3 bulan sambil membersihkan gulma yang ada di sekitarnya. Ya pemirsa, sekarang pemirsa melihat daripada singkong yang sudah berumur 3 bulan. Ini sudah mulai pemupukan tahap kedua. Kita sama jaraknya seperti jarak ada sekitar 20 cm. Terus kita masukkan pupuk 2 sendok. Kita akan melihat yang umur 6 bulan untuk pemrosesan pemupukan yang terakhir. Ya pemirsa, ini singkong yang berumur kurang lebihnya 6 bulan. Kita mengadakan suatu proses pemupukan tahap akhir. Kita tempatkan pada 2 posisi. Dari pohon itu sekitar 20 cm. Karena apa? Karena buah singkong sudah menjalar
sampai dengan sekitar 20 cm. Kita lubangi 2 tempat. Terus kita kasih pupuk dengan volume yang berbeda. Jadi ini lebih banyak daripada yang 3 bulan. Pertama, gunakan metode gundukan tanah, yaitu dengan membuat gundukan tanah dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 60 hingga 70 cm. Kedua, berikan jarak penanaman pada pohon singkong. Jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya adalah 125 cm. Ketiga, penanaman singkong dari arah timur ke barat, agar tanaman singkong tetap mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Dan yang terakhir, berikan pupuk secara berkala, yaitu dalam 3 periode waktu, saat tanaman berusia 15 hari, 3 bulan, dan 6 bulan, agar tanaman singkong tidak kekurangan makanan. Untuk proses panennya sendiri, tanaman singkong akan siap dipanen jika sudah berusia 11 hingga 12 bulan. Karena pada usia tersebut, singkong sudah memiliki tekstur yang baik untuk diolah. Adapun singkong setelah kami panen itu hampir sama sekali tidak ada yang namanya kita buang, termasuk batangnya. Batangnya bisa kita gunakan untuk pembibitan kembali. Adapun yang tidak dipakai untuk pembibitan kembali itu ada juga yang membeli untuk bahan bakar penggodokan mungkin. Sedangkan daunnya juga kita manfaatkan. Yang masih muda-muda itu kita kumpulkan, terus nanti kita jual. Sedangkan daun yang tua kita gunakan untuk makanan ternak. Singkong tidak lagi menjadi tanaman yang asing bagi masyarakat. Harga jualnya yang tinggi membuat petani Indonesia dapat meraup keuntungan yang besar. Tanah yang digunakan untuk menanam singkong adalah tanah yang gembur dan berstruktur remah. Singkong juga bisa ditanam dengan sistem stek, sehingga memudahkan petani untuk memanfaatkan batang singkong yang sudah dipanen sebelumnya. Hari ini, kita telah mempelajari ilmu tentang bertanam singkong. Anda tertarik untuk memulai bertanam singkong? Semoga informasi tadi dapat membantu Anda dalam bertani singkong. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya, hanya di Agro TV Indonesia.